Gencatan senjata antara Israel dan Hamas memang menghentikan pertempuran di Gaza. Akan tetapi, risiko pecahnya konflik di wilayah itu belum hilang. Para analis memperingatkan jalur Gaza ibarat medan ranjau yang artinya satu provokasi kecil atau kesalahan perhitungan bisa memicu perang baru. Masalah-masalah mendasar seperti persenjataan Hamas, masa depan pemerintahan Gaza, dan penarikan pasukan Israel masih jauh dari terselesaikan. Ini menjadi bukti betapa rapuhnya perdamaian saat ini. Simak selengkapnya dalam video berikut. Kesepakatan Israel dan Hamas yang dijalankan secara bertahap tampaknya diwarnai berbagai tantangan. Melansir The New York Times, tantangan sesungguhnya adalah meyakinkan Hamas untuk menyerahkan senjatanya dan mendemilitarisasi jalur Gaza. Ini adalah langkah yang menjadi syarat bagi Israel untuk benar-benar menarik pasukannya, seperti yang ditegaskan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 13 Oktober 2025. Selain itu, ada berbagai isu lain dalam rencana 20 poin Trump yang menawarkan solusi menyeluruh untuk Gaza. Isu tersebut termasuk pembentukan pasukan internasional untuk menjaga keamanan, program ambisius untuk membangun kembali ekonomi dan infrastruktur, serta pembentukan Komite Pemerintahan Sementara Palestina yang diawasi Dewan Internasional. Selama perundingan menjelang gencatan senjata, ketentuan mengenai siapa yang akan memimpin Gaza setelah perang berakhir menjadi salah satu masalah paling rumit dan akhirnya ditunda ke tahap negosiasi berikutnya. Meskipun Trump menegaskan perang telah berakhir, kemunduran dari kedua belah pihak bisa memicu konflik baru. Ex-pejabat Mossad Zohar Palti juga menekankan satu serangan kecil bisa memicu pertempuran instan. Mantan utusan Israel Nimrod Novik pun mengingatkan kondisi politik dalam negeri Israel bisa memicu kembali konflik. Jika dalam beberapa minggu ke depan, warga Israel merasa perang yang terjadi hanya berhenti sementara dan Hamas mulai aktif lagi, maka Netanyahu mungkin akan merespons untuk menunjukkan kekuatannya. Cukup dengan satu provokasi dari Hamas dan tindakan balasan berlebihan dari Israel, konflik baru bisa segera meledak dan menjadi rantai kekerasan yang sulit dikendalikan. Untuk itu, Novik menilai negara-negara seperti Qatar, Turki, dan Mesir harus menekan Hamas agar tidak memprovokasi. Analis dari Israel dan Palestina menilai lebih mudah memprediksi kegagalan rencana Trump daripada suksesnya secara penuh. Kolumnis Palestina Akram Attallah menilai masalah utama tetap persenjataan Hamas karena menurutnya Hamas pada dasarnya diminta melepaskan ideologinya. Meski demikian, Attallah menyebut perkembangan saat ini lebih optimis walau ketidakpastian tetap ada. Fase kedua perundingan terasa menjanjikan pada Senin 13 Oktober 2025 malam di Sharm el-Sheikh, Mesir, ketika Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengumpulkan puluhan pemimpin untuk menjaga momentum gencatan senjata dan pertukaran sandera. Meski pembicaraan dimulai, masih belum jelas kapan fase 2 akan resmi digelar dan di mana pertemuan itu akan berlangsung. Analis dan pejabat Israel memperkirakan fase 2 kemungkinan besar akan macet dengan status quo yang bertahan lama, yaitu Hamas tetap bersenjata dan Israel enggan mundur sepenuhnya. Dalam kondisi itu, militer Israel diprediksi akan menindak Hamas secara terbatas, mirip tindakannya terhadap Hizbullah di Lebanon melalui serangan sesekali terhadap anggotanya atau gudang senjata. Bagi koalisi Netanyahu, tanggung jawab sepenuhnya ada pada Hamas. Beberapa pejabat Israel menilai gencatan senjata sejauh ini hanyalah pertukaran sederhana, yaitu Israel menyerahkan sebagian Gaza untuk menyelamatkan sandera. Agar Israel meninggalkan sisa Gaza, Hamas harus menyerahkan senjatanya dan membiarkan pihak lain memerintah. Namun menyederhanakan situasi tidak berarti hal itu mudah diwujudkan. Para ahli yang dekat dengan Hamas menyebut kelompok itu siap memberi beberapa konsesi untuk rehabilitasi Gaza. Namun Hamas tetap ingin mempertahankan pengaruh atas masa depan wilayah tersebut. Para ahli pun skeptis terhadap rencana Trump yang melarang Hamas berperan militer atau sipil di Gaza. Pengerahan pasukan internasional memang dapat membuat Israel mundur, namun rincian negara penyumbang, pendanaan, pelatihan, dan waktu penugasan pasukan itu masih belum jelas. Otoritas Palestina yang sebelumnya memerintah Gaza sebagian besar dikecualikan dari rencana Trump kecuali untuk menyelesaikan reformasi yang belum ditentukan. Meskipun fase 2 perundingan menghadapi banyak tantangan, hal itu tidak berarti prosesnya gagal sejak awal.
Keikutsertaan negara-negara Arab dalam pembicaraan damai dan keberhasilan pembebasan 20 warga Israel yang ditahan sejak 7 Oktober 2023 menjadi dorongan nyata bagi kelanjutan negosiasi. Anggota parlemen dari Partai Netanyahu, Boaz Bismuth, menyampaikan keyakinannya pihak-pihak terkait akan bertindak dan hasilnya akan memberi harapan bahwa fase selanjutnya bisa berhasil meski risiko tetap ada. Gencatan senjata Israel-Hamas memang memberi harapan baru, tapi kedamaian di Gaza masih rapuh. Beragam masalah mendasar belum terselesaikan dan satu provokasi kecil saja bisa kembali memicu ledakan konflik. Meski ada tanda-tanda positif seperti pembebasan sandera, perdamaian ini tetap berjalan di atas ketegangan yang bisa pecah kapan saja. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.